al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah Allah izinkan kita kembali sama-sama hadir di salah satu rumahnya ini, di Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan menjadi kunci kita masuk surga. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga senantiasa pula hati kita terpaut dengannya dan mencintainya, sehingga senantiasa pula salawat dan salam menghiasi majelis-majelis kita. Mudah-mudahan di akhirat kita berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, melanjutkan min adabis salaf fi ta'amuli ma'an nas. Di antara adab as-salafus salih dalam berinteraksi dengan sesama. Di antaranya adalah yub'iduna anfusahum an mawadhi'it tuham. Mereka menghindarkan atau menjauhkan diri dari tempat-tempat yang mencurigakan. Sebenarnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang dari su'udzan, dari berburuk sangka. Jadi kita bisa saja mengatakan, biarin aja, mereka berdosa, kita tidak apa-apa. Tidak. Maksud mereka juga jangan sampai orang berdosa pula karena kita. Jangan sampai orang berdosa karena kita. Ini kan fi muntahal adab. Jadi bukan hanya ingin selamat sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Mari kita lihat. Diriwayatkan dari Ali ibn Husain radhiyallahu taala anhuma an Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu an Safiyyah binti Huyai, dari Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Qala atau qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Safiyyah menceritakan, Safiyyah binti Huyai adalah istri Nabi dari Huyai ibn Akhtab al-Yahudi, masuk Islam dan dijadikan istri oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. Di mana? I'tikaf di mana? Ya, masjid, Masjid Nabawi. Fa ataituhu azuruhu lailan fahaddatsuhu. Lalu saya datang mengunjunginya di waktu malam. Biasalah istri kalau suami tidak ada waktu malam kan rindu dia. Enggak ya? Belum tahu. Ya. Artinya dia datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Karena malam itu, di waktu malam kan cukup panjang waktunya. Dan orang pada sudah tidak ada. Orang tidur, ada yang tidur, ada yang. Tapi kalau datang waktu siang kan nampak orang. Nah, maka datang dia di waktu malam, yaitu waktu giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Karena istri Nabi ada berapa? 9. Istri Ustaz? Satu aja. Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan rezeki masing-masing kan. Antum tidak akan bisa jadi Nabi. Berat jadi Nabi itu, sah? Mana berat jadi Nabi daripada jadi Ustaz? Berat jadi Nabi. Nabi itu Masya Allah
ya tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Kalau kita lebih banyak diam ya. Nah, Nabi tidak boleh. Makanya Nabi paling banyak dimusuhi orang, paling banyak dimusuhi dan dicela orang. Nah, jadi dia datang. Kenapa Nabi tidak pulang? Karena etikaf. Kalau keluar dari masjid batal etikaf, maka istrinya yang datang. Itu tanda dia sayang, sah? Kalau tidak sayang, tidak usah pulang katanya kan? Tidak usah dijenguk. Jika dia sayang, dia datang. Tsumma qumtu li anqalim. Setelah cukup lama berbincang dengan Nabi alaihissalatu wassalam, berarti boleh berbincang dengan istri di waktu etikaf? Boleh kan? Alhamdulillah. Tahu dari mana bolehnya? Dari Nabi SAW. Nabi yang boleh bolehkan. Yang tidak boleh adalah titik-titik. Nah, tapi kalau untuk berbincang, berkunjung dibolehkan, bercakap-cakap dibolehkan. Tsumma qumtu li anqalim. Kemudian saya berdiri hendak pulang. Yang inqilab artinya pulang, kembali ke rumah. Berarti boleh istri hendak i'tikaf, suami i'tikaf? Boleh ya. Jadi bisa saja suami i'tikaf, istri tidak. Tapi kalau istri i'tikaf, suami tidak, boleh enggak? Hah? Weh, tidak ada yang punya istri nampaknya. Kalau istri i'tikaf dan sunat, wajib izin suami, karena berkhidmat pada suami lebih afdal daripada i'tikaf. Kadang-kadang ini yang tidak terbaca oleh para istri. Enak aja dia bisa i'tikaf, hendaknya katanya kan itu. Dia lupa bahwa dia tidak i'tikaf itu karena berkhidmat pada suaminya lebih afdal daripada i'tikaf tanpa ridha dan izin suaminya. Jadi kalau memang cari pahala, ibu-ibu itu sebenarnya tidak begitu dia, tapi karena sebenarnya bukan ikut ingin cari pahala, ingin dapat tren pula, sah? Nah, Allah musta'an, bahwa dia ikut i'tikaf, itu ikut i'tikaf. Nah, jadi kalau seandainya i'tikafnya bukan nazar, bukan wajib, karena kalau di nazar itu wajib ditepati, tapi kalau i'tikafnya sunat, maka wajib izin suami. Faqama ma'i liyaqlibani. Saya mau pulang diantar oleh Nabi SAW, mengantar sampai ke pintu masjid. Boleh kan? Hah? Kan tidak keluar masjid dia, ngantar sampai ke pintu masjid. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid, dan rumahnya Safiyah binti Huyai itu di dekat rumah Usamah ibn Zaid. Kalian kenal Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid? Tidak kenal? Anaknya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha siapa? Anak angkat Nabi alaihissalatu wassalam. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Usamah digelar dengan Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ibnu Hibbi Rasulillah, anak kesayangan Nabi, anak dari kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan Usamah? Ada yang tahu? Apa? Jadi panglima perang, masya Allah. Di umur masih belia, masih muda. Umur berapa? 28? Hah? Oh, 17. Masya Allah, tinggal setahun lagi jadi jenderal. Mau? Usamah umur 18 tahun ya sudah jadi panglima perang. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini Usamah radhiyallahu taala anhumah. Jadi rumahnya dekat rumah Usamah, atau di kampung atau di tempat pekarangan rumah Usamah bin Zaid. Famarra rajulani minal ansar. Saat Nabi mengantarkan istrinya tadi ke pintu masjid,
Tiba-tiba lewat 2 orang laki-laki dari kalangan Ansar. Orang berjalan berdua. Mungkin karena ada hajatnya. Lewat dia. Falamma ra'aya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya, bersama siapa tadi? Istrinya Safiyah, artinya bersama seorang wanita. Asra'a, mereka mempercepat langkahnya. Ya, mempercepat langkahnya, takut mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Mungkin dia curiga sama Nabi. Mungkin mereka curiga sama Nabi. Kenapa enggak? Mungkin enggak sahabat mencurigai Nabi? Dengar bisik-bisik, dengar tadi ya. Tapi pas ditanya enggak ada mau jawab. Mungkin kak sahabat berdua tadi mencurigai Nabi? Kenapa enggak? Sebab kalau mereka curiga pada Nabi, kafir mereka. Boleh tak mencurigai Nabi? Mencurigai Nabi itu kufrun, keluar dari Islam. Paham tak? Meragukan Nabi SAW, mencurigai Nabi SAW adalah kekufuran. Nah, maka mereka tidak mungkin curiga seperti ini dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, kemudian Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi tidak mungkin mereka curiga pada Nabi SAW. Makanya Nabi ketika memanggil mereka nanti di dalam hadis ini, dia tidak mengatakan curiga, cuman takut. Nah, itu aja, takut nanti syaitan bikin masalah. Falamma ra'a Nabi asra'a faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma ay ala haynatikuma fil masyi. Jangan tergesa-gesa. Jalannya seperti biasa. Taib. Fama huna syai'un takrahanihi. Tidak ada sesuatu yang mesti kalian tidak suka di sini. Innaha Safiyatu bintu Huyai. Ini perempuan ini, kan itu yang buat mereka cepat berangkat ya. Yang perempuan ini Safiyah bintu Huyai. Dan sahabat tahu tidak Safiyah bintu Huyai? Tahulah. Siapa dia? Ummul Mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersama istrinya perlu dicurigai? Ya enggak. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah ya Rasulullah, kami tidak curiga. Ta'ajuban min zalik. Wa kabura alaihima. Dan ini menjadi beban berat bagi mereka. Disangka mereka curiga pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu tafsiran mereka. Qala, Nabi katakan, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir melalui jalan melalui jalannya darah. Melalui darah kita dia jalan ke dalam. Kalau sampai melalui darah di mana pusatnya? Darah di mana pusatnya? Di mana? Di jantung. Asanta, di jantung. Berapa tahu enggak berapa liter jantung kita memompa darah setiap hari? 5? Berapa? 5 liter. Antum udah mati lama Ustaz. Kalau 5 liter antum kekurangan darah, leukemia antum. Perlu alat bantu. Berapa liter dalam sehari? Darah dipompa oleh jantung kita. Boleh bilang 5. Kalau 5 dah mati dia. Jumlah darahnya 5 liter. Dipompa ulang terus. Iya. Baik.
saya terima. Tapi saya ragu. Sebab saya tidak menerima perincian seperti itu. Antum ahli kesehatan? Tidak. Kata-kata sama, seimbang ya. Baik, kita tanya nanti. Darah itu menurut para ahli yang dipompahkan oleh jantung setiap hari hanya 85.000 cc. 85.000 cc. Kalau sempat dibayar, ya, kalau sempat darah itu kita bayar, berapa bayarannya 1 cc? 1000 cc. Yang pernah transfusi darah. Itu bukan harga darah, darah tidak boleh dijual. Hanya harga administrasinya, harga pencatat, harga petugas, harga untuk menyimpan, harga untuk alat memindahkan dan seterusnya. Tahu tak? 1000 cc tidak kurang dari 1 juta Ustaz ya? 1 juta. Berarti kalau tuan-tuan perlu transfusi darah 85.000, berarti satu hari perlu berapa juta? 85 juta. Siapa yang ayahnya gajinya 85 juta sehari? Nunjuklah biar saya tahu. Ini proposal mau diedarkan ini. Hah? Siapa yang ayahnya gaji 85 juta sehari? Tidak ada ya? Ini tidak ada yang ngaku ya. 85 juta. Andai pun gaji pendapatan kita 80 juta sehari tidak cukup untuk bayar itu, sebab anggota keluarga ada istri, ada anak, sah. Oleh sebab itu banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan melalui aliran darah, dan darah puncanya di jantung. Jantung itu adalah yang memerintah tubuh kita. Sah? Nah, maka inna syaitan min al insani majrad dam wa inni khasyitu ay yaqzifa fi qulubikum syarran. Saya khawatir, sekarang kalian tidak curiga karena kalian tahu curiga pada Nabi tidak boleh. Cuman karena syaitan nanti ungkit terus timbul was-was. Timbul was-was keraguan. Awak ada bersuci rasanya batal, sah? Awak sudah bersuci rasanya belum membasuh tangan, padahal sudah sapu kepala dan telinga. Ada yang was-was? Nah, bahaya kalau kena was-was. Jangan sampai was-was. Ini juga nanti awak sudah tenang dengan Nabi alaihissalam, tiba-tiba datang keraguan. Benar tak semalam nama istrinya? Kan itu ya? Benar semalam sama istrinya? Kalau betul istrinya pasti dia kenalkan sama kita, sah? Ini karena dia tidak jelaskan. Jangan-jangan ada perempuan lah itu dah mulai syaitan. Maka Nabi panggil dia supaya jangan sampai ditimpa oleh fitnah itu. Sebab kalau sempat dikenal fitnah itu dan sampai pada mencurigai Nabi alaihissalam, bisa membuat dia keluar dari Islam. Syaitan tu halus mainnya, tapi kasar hasilnya. Ya dia hanya tidak apa-apa kan, cuma curiga kan biasa, karena Nabi juga manusia biasa kan gitu ya. Akhirnya jatuh dia pada sesuatu yang sangat besar, dosanya itu keluar dari Islam. Atau jangan-jangan nanti itu oleh Nabi ini dah nampak kan. Gitu kan. Jangan cerita lagi. Nabi cerita nanti tentang ghadul basar, tentang khalwat, tidak boleh tentang itu. Jangan cerita Nabi, kami dah nampak semalamnya kan itu. Padahal itu dari syaitan. Nah, ini juga menjadi contoh bagi kita bila kita dalam situasi dan kondisi semisal, ya. Lalu ada orang yang dikhawatirkan mencurigai kita, harus jelaskan. Misal saya nyetir, ya tiba-tiba ada yang lihat pengurus di sini. Di samping saya anak gadis, tidak pakai cadar pula, cantik pula. Kalau tengok, dah mungkin anak Ustaz Dasman, sah? Ya, kalian tak tahu. Kok tidak mungkin anak saya? Mungkin nenek saya cantik dulu barangkali, sah? Kau nengok saya aja kalian. Sah? Dikira apa? Ada yang kemungkinan curiga. Jangan-jangan bawa mahasiswi UIN dia kan, atau mahasiswi IMSA dan sebagainya. Mulai curiga orang.
Nah, kalau ada kemungkinan itu ada, ya kata panggil aja. Ini adalah cucu saya, misalnya kan, atau keponakan saya. Nah, kalau kamu nikah, cepat melamar, kan gitu kan? Mumpung dia belum dilamar orang, misal, daripada dia hanyut dengan kecurigaan. Besok setiap ceramah Ustaz Asman terbayang mah dia tuh. Ya gitu loh Ustaz, bawa gadi pun tak nampak gitu kan. Paham? Nah, jadi kalau kita dalam kondisi yang seperti itu, maka boleh kita, atau mesti, bahkan mesti kita jelaskan. Paham saya? Makanya saya pernah kadang nak tinggal di tempat ATM misalnya, atau nak belanja di tempat elektronik, tapi di sampingnya ada karaoke. Akhirnya saya tidak mau mampir, biarlah tempat lain aja. Padahal tempat lain jauh, harus muter lagi. Biarlah muter daripada nanti saya diputar. Nampak semua orang mobil saya parkir di situ. Ustaz parkir di karaoke. Pada awak singgah sebentar aja di ATM. Yang nengok enggak nanya dulu kan. Kalau andainya dia telepon, Ustaz lagi di mana? Kan senang menjawabnya kan. Oh, saya di toko elektronik. Dekat mana? Di sini. Oh ya, patutlah parkir dekat. Kalau tadi dia tidak akan nanya, ya, apalagi kalau nengok orang yang memang cari-cari kesalahan kita. Oh, seperti orang munafikin dulu memanfaatkan keterlambatan Ummul Mukminin Aisyah bersama Utsman ibn subhanallah, Utsman bin siapa? Safwan bin Mu'attal. Nah, radhiyallahu ta'ala, Safwan bin Mu'attal. Hanya menjadi isu yang membuat Nabi dan keluarganya menderita. Bahkan masyarakat Madinah, kaum mukminin juga ikut merasakan getirnya fitnah itu. Qala al-Munawi rahimahullah, qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullah, fanzur kaifa ashfaqa ala dinihima faharasahuma. Cobalah kalian lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga agama kedua sahabat tadi. Menjaga agama kedua sahabat tadi, mengkhawatirkan jangan-jangan gara-gara itu rusak sehingga dia jaga. Wa kaifa ashfaqa ala ummatihi, bagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada umatnya. Fa'allahum tariqat at-taharruz min al-fituham hatta la yatasahal al-alimul wari' al-ma'ruf bid-din fi ahwalihi. Bagaimana dia tunjukkan cara untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang mencurigakan, supaya seorang alim, seorang yang wara, seorang yang dikenal dengan istiqamah beragama dalam segala keadaannya, dia tidak boleh menganggap ringan masalah ini, sehingga dia katakan misalnya, misli la yudhannu bihi illa khairan. Kalau saya tidak mungkin orang curiga sama saya. Paham maksudnya? Nabi mengajarkan kepada kita, dia orang yang paling wara, dia orang yang paling bertakwa, tapi dia tidak mengatakan saya tidak mungkin dicurigai. Paham tak? Jadi jangan menyangka saya ini ustadz lalu berada di tempat yang mencurigakan. Biarin aja lah, ya, tidak mungkin saya dicurigai orang. Itu maksud Nabi alaihissalam. Jangan bangga dulu, jangan ujub bahwa kita tidak mungkin dicurigai orang. Nabi sendiri menutup pintu ini. Nabi orang yang wara, yang bertakwa, tapi tetap menjelaskan supaya jangan membuka pintu-pintu kecurigaan tadi sehingga orang berdosa karena kita. Kemudian minhu binafsi fa inna arwa an-nasi, karena orang yang paling wara yaitu Nabi, wa atqahum, dan paling takwa, wa a'lamahum, dan paling berilmu, la yanzurun nasu kulluhum ilaihi bi'ainin wahidah. Tak semua orang sama cara pandangnya kepadanya. Tidak semua orang memandangnya dengan satu cara pandang, dengan satu mata. Bal bi'ainir ridha ba'dhum, ada yang memandang dengan mata yang suka. Orang yang suka matanya memandang baik. Wa ba'in sukhti ba'dhum, sebagian pula memandang dengan
mata benci. Fayajib taharruz an tuhmatil asrar, maka wajib menjaga diri dari kecurigaan orang-orang yang buruk. Nah, wa qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, fihi fawaid, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, minha bayanu kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, yaitu menjelaskan bagaimana sempurnanya kasihan Nabi kepada umatnya, wa mura'atihi limasalihim, dan menjaga maslahat mereka, wa siyanati qulubihim wa jawarihim, dan menjaga hati serta anggota tubuh mereka, wa kana bil mu'minina rahima, Nabi menyayangi orang-orang beriman, fa khafa sallallahu alaihi wasallam ayulqiya syaitanu fi qulubihima fayahlika, Nabi SAW takut syaitan nanti memasukkan atau mencampakkan ke dalam hati mereka keburukan, sehingga mereka sehingga merusak hati mereka. Fa inna dhanna su'a bil anbiya'i kufrun, karena bersangka buruk kepada para nabi adalah kekufuran, bil ijma', secara ijma'. Tidak boleh kita meragukan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wal kabairu ghairu jaizatin alaihim, dan dosa besar tak boleh terjadi para nabi. Nah, berduaan dengan perempuan dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Jadi oleh sebab itu tidak mungkin ini terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam. Wajah fi adab Syafi'i wa manaqibihi lil Imam Ar-Razi, dalam kitab Adab Syafi'i dan manaqibnya yang ditulis oleh Imam Ar-Razi, yani Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Al-Munzir Al-Hanzali, dikenal dengan Ibnu Abi Hatim. Anna Ibn Uyainah rahimahullah qala lisy-Syafi'i, bahwa Ibnu Uyainah itu Imam Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, wafat 108 Hijriah, guru besar Imam Asy-Syafi'i. Wa kana Asy-Syafi'i fi majlis Ibnu Uyainah, Asy-Syafi'i waktu itu belajar di majelis Imam Ibnu Uyainah. Ma fiqhu hadzal hadis ya Abu Abdullah, menurut kamu wahai Abu Abdullah, hai Syafi'i, bagaimana pemahaman hadis ini, fikih hadis ini? Itu hadis kisah Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Qala in kana al-qawmu ittahamu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanu bi tuhmatihim iyyahu kuffaran. Andainya mereka itu menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat serong, berbuat tidak baik dengan perempuan yang bukan mahram, tentu dia kan menuduh jadinya. Kalau sempat mereka menuduh Nabi dengan tuduhan itu, kanu bi tuhmatihim iyyahu kuffaran, tuduhan ini menyebabkan mereka kafir, ya, menyebabkan mereka kafir. Lakinna Nabiya sallallahu alaihi wasallam addaba man ba'dahu, ay allamu arsyadahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menunjukkan orang setelahnya. Idza kuntum hakadza, bila kalian pada posisi seperti ini, ya, seorang alim, seorang yang bertakwa dalam kondisi seperti ini, faf'alu hakaza, lakukan seperti ini pula. Ya, kalau ada orang yang mencurigai atau yang curiga pada kita, atau mungkin dia curiga pada kita, tolong dijelaskan. Ya, tolong dijelaskan. Kan misal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, tidak usah saya jelaskan ya, kalian tentu tidak curiga kan, tapi ada sebagian orang curiga. Nah, ustadznya membantah atau gede jabatannya kan ada seperti itu. Ustadz aja berkelahi gara-gara berebut jabatan. Misal ada jabatan, kedudukan, lalu dianggap kita berebut, padahal orang yang merebut, gitu kan, orang yang merebut. Nah, kalau ada kemungkinan itu pada seseorang, atau memang dia yang menanyakan seperti itu, Ustadz itu Ustadz sampai babantah je guru Ustadz atau gede jabatan tentunya kan, jelaskan.
begini begini begini. Saya tidak pernah menginginkan, tapi saya dipaksa. Misalnya, kalau tidak percaya, ini orang yang memaksa. Ini dijelaskan. Nah, karena orang dengan demikian mencurigai kita. Kadang-kadang dianggap kita sebagai anak durhaka, ustadz durhaka, kan durhaka pada gurunya. Nah, harus dijelaskan. Tapi kalau tidak curiga, ya biarkan. Ini contohnya. Ma'asyir kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, Nabi ingin kajarkan kalau kalian dalam kondisi seperti itu, lakukan seperti ini. Hatta la yudhanna bikum dhannusu, supaya tidak disangka buruk kepada kalian oleh orang-orang yang menyangka buruk. La anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuttaham, bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tertuduh, enggak. Orang asal tidak menuduh Nabi, wa huwa aminullahi fi ardihi. Sebab Nabi adalah orang kepercayaan Allah di permukaan bumi, tidak mungkin tertuduh. Faqala Ibnu Uyainah, lalu berkata Ibnu Uyainah mendengar jawaban Imam Syafi'i, jazakallahu khairan ya Aba Abdillah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ma yaji'una minka illa kullu ma nuhibbuhu, semua yang datang darimu selalu yang kami senangi. Artinya tafsiran Imam Syafi'i terhadap hadis itu benar-benar tepat pada sasaran yang diinginkan oleh gurunya Ibnu Uyainah rahmatullahi alaihimah. Baik, azan dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma Masya Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata.
haula wala quwwata. Allahu akbar. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. As-salatu al-qa'imah. Baik, ma'asyar kiram yang dirahmati Allah SWT, menunggu iqamat, kita lanjutkan. Wa zakar Ibnu Hajar wa qala rawal Hakim wa qala inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yansibhuma ila annahuma yadhunnani bi su'an lima taqarrara indahu min sidqi imanihima walakin khashiya alaihima ay yuwaswisa lahuma asy-syaitan dzalika li'annahuma ghairu ma'sumin. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menisbatkan kepada keduanya persangkaan buruk, karena Nabi tahu mereka beriman dengan benar. Tidak mungkin mereka curiga pada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi Nabi khawatir syaitan akan menimbulkan was-was dalam hati keduanya, karena keduanya tidak maksum, keduanya tidak maksum, tidak terjaga seperti Nabi alaihissalam dari dosa. Faqad yumdi bihima dzalika ilal halak, bisa-bisa nanti mereka terpengaruh oleh syaitan sehingga binasa, fabadara ila ilamihuma hasman lil maddah, sehingga Nabi segera memberitahukan kepada keduanya jangan sampai syaitan mencelakakan keduanya. Wa ta'liman liman ba'dahuma idza qala mithlu dzalik, dan juga sebagai bentuk pengajaran kepada yang datang setelahnya supaya jangan terjerumus ke dalamnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, Syekh mengatakan wa fil hadisi fawaidu, dalam hadis terdapat faedah, beberapa faedah. Satu, at-taharrus min at-ta'arrud li su'idz dhanni wal ittifaz min kaidi syaitani wal i'tizar, yaitu berhati-hati jangan sampai suka berburuk sangka dan menjaga diri daripada tipu daya syaitan, dan berusaha mencari uzur bagi orang yang melakukan hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Ya, kalau kita melihat orang lalu kita curiga, tolong carikan uzurnya. Mungkin ini yang bisa diterima. Jangan segera mencari tafsiran buruknya, cari tafsiran yang terbaik. Itulah yang harus dilakukan. Wa hadza mutaakkidun fi haqqil ulama. Ini lebih-lebih lagi pada haknya para ulama. Wa man yuqtada bihi, dan orang-orang yang dijadikan qudwah. Fala yajuzu lahum ay yaf'alu fi'lan yujibu su'adh-dhanni bihim. Tidak boleh mereka melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang buruk sangka kepadanya. Wa in kana fihi makhlas, sekalipun ada jalan keluarnya. Lianna dzalika sababun ila idhal intifa' bi ilmihim, sebab ini akan membuat terhentinya manfaat dari ilmu mereka. Jadi seorang alim juga jangan sampai melakukan hal-hal yang karenanya orang tidak mau mengambil manfaat dari ilmu dan amal mereka. Wa min thamma qala ba'dul ulama, dari situ ulama mengatakan yanbaghi lil hakimi ay yubayyana lil mahkumi alaihi wajhal hukmi idza kana khafiyan nafyan lit tuhmah. Sebaiknya seorang hakim menjelaskan kepada orang yang dihukum apa sebabnya hukum itu dijatuhkan. Apabila tidak jelas sebabnya oleh orang lain, supaya apa? Nafyan lit tuhmah,
supaya tidak dicurigai. Wa min huna yadhharu khata' man yatadhahhar bi madhahiri su' wa ya'tazir bi annahu yujarribu zalika ala nafsihi. Di sini kita paham salahnya orang yang berpura-pura berbuat salah, ya, atau sengaja berbuat salah dengan alasan saya nak mencoba-coba. Nak mencoba berbuat ini. Enggak. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu man aqama nafsahu maqamat Tuhan fala yalumanna man asa'adhanna bihi. Siapa yang menjatuhkan diri atau berdiri di tempat yang membuat orang curiga, jangan mencela orang yang buruk sangka kepadanya. Jangan mencela orang yang buruk sangka kepadanya, karena Anda yang melakukannya. Naqalahu Az-Zahabi bi manaqib Umar. Wa marra radhiyallahu bi rajulin yukallimu imra'atan ala zahri at-tariq. Umar waktu berjalan dapatkan seorang laki-laki di penghujung jalan itu berbicara dengan seorang perempuan. Ya, mungkin tempatnya tidak tempat yang mencurigakan, laki-laki dan seorang perempuan. Fa'alahu bid-darrah, lalu dia cambuki laki-laki itu. Apa sebab? Naam. Fa'alahu bil ay rama yadribahu bi. Dia sudah belum dicambuknya, dia sudah mengangkat cambuknya untuk mencambuki orang itu. Faqala ya mahya Amirul Mukminin. Kenapa Amirul Mukminin? Innaha imraati, ini istri saya. Ini istri saya. Nah, mungkin dia cari tempat yang romantis kan, di tempat di ujung jalan, di luar kampung mungkin ya. Iya, dia punya tempat yang barangkali dia tidak menyangka akan dilihat orang. Faqala ini bukan orang asing, tapi dia istri saya sendiri. Faqala fahal haitsu la yarakan nas, kenapa kamu tidak di tempat yang tak terlihat? Berarti ada gerakan-gerakan yang tak patut ditengok orang, ya, walaupun istri sendiri. Makanya jangan mentang-mentang istri nanti peluk manja pula depan orang ramai, tidak boleh. Iya, kan ada sebagian memamerkan keharmonisan rumah tangganya sehingga terlihat romantis, disuting pula kadang-kadang. Walaupun halal bagi antum, tapi bagi orang yang melihat, bagi dia halal pun tidak halal, tapi membuat orang lain menderita. Kan tidak orang menderita, apalagi yang sedang bermasalah dengan istrinya. Awak mana sebenarnya antum memang halal antum melakukannya, tapi memperlihatkan kepada orang tidak halal. Makanya Umar katakan, kenapa kau lakukan di tempat terbuka? Harusnya kau lakukan di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain, di rumah atau di macam-macam lah, di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Ya, karena bicara dengan istri, masa dipanggil tepi jalan, tidak bagus. Nah, ini sagak Umar hampir mencambuki dia. Umar melakukan itu karena dia Amirul Mukminin, dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan waktu itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa harus menghindari hal tersebut? Juga seperti yang disebutkan di awal tadi, untuk di hadis Nabi tadi, menghindarkan orang lain dari dosa, dan menyelamatkan kita dari tuhmah, menyelamatkan kita dari tuduhan yang tidak benar atau sangkaan buruk. Seperti yang terjadi dilakukan oleh Imam Al-A'mash. Al-A'mash ini orangnya tahu A'mash enggak? Matanya rabun agak mengecil. Yaqudul Mughirah, dia membimbing Mughirah bin Abdurrahman, seorang ahli hadis juga. Al-A'mash ini kan ahli hadis besar, ulama hadis besar, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad di masa tabi'in. Ya, ada 6 orang yang menjadi perpusaran sanad ya di masa tabi'in. Salah satunya adalah Al-A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kahili.
Dan bersamanya ada Al-Mughirah bin Abdurrahman. Ini juga seorang yang buta. Satu rabun satu buta. Yang berabun membimbing yang buta. Paham tak? Terbayang tuh? Nah, akhirnya ila Ibrahim menuju majlis guru mereka Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, seorang ahli hadis dan fikih di Kufah. Ya, Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in, masyhur itu kalau disebut Ibrahim dalam buku-buku fikih dan buku-buku hadis, itu pasti maksudnya adalah Ibrahim An-Nakhai. Yaitu wabihi qala Ibrahim, wabihi afta Ibrahim, wara'a Ibrahim, maknanya adalah Ibrahim An-Nakhai kalau dalam buku fikih. Nah, mereka berdua berjalan menuju majlis Syekh Ibrahim An-Nakhai di Kufah. Jadi yang membimbing A'mash juga rabun, yang dibimbing Mughirah juga buta. Falamma intaha ila azqatil Kufah sahabihimus sibyan. Tatkala mereka sampai ke gang di sebuah gang di kota Kufah, sahabi sibyan, anak-anak pada berteriak mengolok-olok mereka, ainaini baina tsnaini, dua mata dibagi dua. Macam mana ya? Juga tak begitu paham apa terjemahan bahasa kitanya. Ainaini baina tsnaini, dua mata dibagi dua. Itu mata cik buah dua. Kita lebih kurang. Jadi dicemooh sama anak-anak tu. Fakana ba'da zalikal A'mash idza intaha ila al-azqa khala'an Mughirah. Setelah itu, karena selalu diolok-olok sama anak-anak, akhirnya Al-A'mash, akhirnya setiap sampai di pintu gang, di awal gang itu, di mulut gang, dia berpisah dari Mughirah supaya tidak jadi bahan olok-olokan lagi. Si buta dengan si rabun gitu ya. Lebih kurang. Akhirnya dia berpisah. Qala, lalu dia berkata, Mughirah berkata, faqala lahul A'mash, ya, nu'jar wa yathamun. Saya tidak mau, kita berpahala, tapi mereka berdosa. Faqala bal naslamu wa yaslamun. Tapi kita ingin kita selamat dari olok-olokan, mereka selamat dari dosa. Jelas? Jadi biarlah berpisah kita di sini. Biar kita berpisah di sini. Ini ada juga kasusnya betul-betul. Jadi teman saya berteman dengan orang yang tak suka sama saya. Yang tak suka sama saya ini karena takut pula sama temannya yang lain. Paham tak? Saya teman akrab sama orang ini. Yang tak suka sama saya berteman akrab pula sama teman akrab saya. Tapi kalau diketahui oleh orang lain dia berteman sama teman saya, bahaya. Akhirnya apa? Sampai di pintu gerbang, akhi, kita berpisah di sini. Kenapa? Nanti dilihat oleh teman-teman saya. Saya berteman dengan temannya Dasman. Paham? Paham tak? Nah, ini model gini nih. Untuk menyelamatkan orang lah. Lain kita selamat, mereka selamat. Bagus juga itu Ustaz ya. Jadi orang selamat, kita selamat. Nah, walaupun sebenarnya kenapa takut dia berteman? Kalau berteman terus saja karena orang baik memang. Bukan karena orang sesat, tapi karena macam-macam lah. Kan ada yang membuat orang benci itu bukan hanya karena ini aja, kadang karena tidak suka. Ada modelnya, seseorang marah sama seseorang, lalu dia ikut marah pula sama saya karena saya berteman dengan orang yang dia marahi itu. Kalau mau berteman dengan saya, marah pula sama dia. Payah pula, saya tidak pandai dah. Saya sering dimarahin orang karena tidak pandai marah. Paham Pak Haji? Jadi di rumah itu berunding dengan saudara-saudara, semuanya marah kecuali saya. Akhirnya saya dimarahin, kenapa tidak marah? La ilaha illallah. Nah, jadi begitu juga. Kalau mau berteman dengan saya, musuhi saya. Oh, saya tidak bisa, saya bilang. Ini kayaknya kayak orang juga. Kalau mau kalau mau tidak berteman sama Israel, bela Iran. Nah, gitu ya. Kalau tidak bela Iran berarti budak Amerika. Tidak gitu kajinya kawan.
Yang benar adalah saya tidak bela Iran karena juga preman. Saya tidak bela Amerika juga preman. Saya tidak bela Israel juga preman. 3 preman berkelahi, masa kita ikut-ikutan? Sah? 3 preman berkelahi. Cuman bedanya yang satu berjubah itu masalah. Itu makanya bikin orang tertipu tuh, karena dia berjubah, bersorban, pandai pula baca Quran kan. Nah, ini yang bikin masalah. Padahal lebih kejam dari Israel. Dia lebih kejam dari Amerika. Iya, lebih kejam. Nah, cuman sekarang mereka sedang berkelahi. Maka saya tidak bisa membantu mereka atau tidak bisa membela mereka. Jangan bilang karena saya cinta Israel, demi Allah, tidak. Belum perang pun saya tak mungkin mencintai orang yang dibenci Allah. Apalagi dalam kondisi perang. Bukan karena saya suka Amerika. Sampai hari ini juga saya paling tidak suka pegang dolar. Ya kalau ada dolar, kasihlah, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau untuk saya cari dolar, sengaja ngumpul dolar, tidak. Jadi kalau ada dolar di tangan saya, pasti karena diberi orang, dititipin orang. Akhirnya suka juga ya, karena harganya mahal ya. Nah, tapi kalau selama saya kuliah di Madinah, hampir tidak pernah, seingat saya tidak pernah lah saya menukarkan duit saya ke dolar. Alhamdulillah. Ya, kalau kawan saya tidak, baru terima mukafa'ah langsung jadi dolar. Ya, habis itu kadang makan numpang-numpang. Saya lihat orang yang suka dolar tuh cenderung untuk kedekut nampaknya, ya, cenderung kedekut. Maka saya tidak mau ikut-ikut. Jadi saya tidak pernah nukar ke dolar. Kalau saya nak pulang kampung pun saya tukar dengan ringgit Malaysia karena saudara kita, sah. Antum bilang pula gara-gara saya tidak bela Iran, cinta Amerika. Antum suka beli dolar dulu. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini contoh. Jadi kadang-kadang orang tidak suka bukan karena apa-apa. Dia ingin kita membenci orang lain yang dia benci. Itu syaratnya berteman. Kalau tidak bisa. Nah, kalau saya memang tidak bisa. Ada juga yang bilang kalau nak diakui begini-begini, jangan ngaji kecuali di sini. Ngaji tempat lain berarti masalah. Oh, saya bilang tidak bisa. Sebab keahlian tidak sama. Di sini tidak punya keahlian yang saya inginkan. Sah? Saya ingin keahlian itu. Di sini tidak saya temukan. Saya ambil dari yang ahli. Kecuali orang yang memang tersesat. Kalau tersesat tidak mungkin kita ikut. Tapi kalau dia yang disampaikannya ilmu, dan ilmu ini mutu boleh diadu, mutu boleh diadu, paham mutu diadu? Yang disampaikan di sini kebenarannya sampai di sana. Kenapa saya dilarang tuntut ilmu di sini? Paham enggak? Enggak pahamnya, enggak paham, biarlah. Untunglah enggak paham, jadi tidak ada kecurigaan. Ini masalahnya yang paham-paham sedikitnya bikin curiga. Paham enggak? Saya nak belajar nahu. Tapi udah Ustaz Dasman bukan ahlinya. Dah, paham tak? Saya mau jadi ahli di bidang nahu. Tentu saya cari yang ahli nahu. Oh, Ustaz Dasman aja lah, kan pandai juga nahu. Mau pandai juga, tapi tidak ahlinya. Bukan pakarnya. Lalu saya belajar sama Ustaz Iqbal. Ya. Nah, cuma Ustaz Iqbal tidak seguru sama awak donyanya. Biarin aja tidak seguru. Yang penting ada tidak keseliruan. Akidahnya ada melenceng enggak? Enggak. Manhajnya ada yang keliru? Enggak. Salatnya beda dengan kita? Enggak. Keyakinannya beda? Enggak. Apa masalah? Oh, enggak. Ini belajar timbo panjang. Enggak bisa kayak gitu. Paham enggak? Enggak paham ya, enggak usah lah paham. Alhamdulillah. Ya. Kalau paham kalian nanti bahaya. Enggak usah paham. Jadi intinya, kaum muslimin dan muslimat, hindari tempat-tempat yang membuat kita dicurigai. Dan kalau bisa, jangan kita yang selamat. Orang pun selamat, sehingga tidak menimbulkan cerita-cerita yang membuat orang berdosa seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Amash dengan Al-Mughirah tadi. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, kan tidak ada masalah, mereka yang berdosa, kita kan tidak berdosa kan? Tidak. Kata Imam Al-Amash, mereka jangan berdosa dan kita jangan tersiksa.
Mereka jangan berdosa, kita jangan tersiksa oleh celaan mereka. Kalau bisa selamat sama-sama selamat, kenapa menyelamatkan sendiri? Inilah yang harus ada pada setiap orang yang berilmu, setiap orang yang dicontoh, diteladani. Jangan selamat sendiri aja, tidak harus menyelamatkan umat. Jadi kita selamat, mereka juga selamat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dari Malik ibn Dinar, salah seorang zuhud, ulama zuhud di masa tabi'in juga, qala balagani anna Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai kepadaku bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan itu raja Islam pertama. Raja Islam pertama. Muawiyah enggak tahu ya? Raja Islam pertama setelah Khulafa Ar-Rasyidin, maka jadilah kerajaan Islam. Yaitu yang pertama Bani Umayyah. Inilah yang pertama rajanya, Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu wa nabi. Qala lil Ahnaf ibn Qais, dia bertanya kepada Ahnaf ibn Qais. Pernah dengar Ahnaf ibn Qais? Enggak juga ya. Pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, ya, yang dicintai oleh orang negerinya, jelas ya, yang selalu dijaga oleh mereka, pokoknya sangat dicintai. Apa alasannya? Qala, berkata Muawiyah kepada Ahnaf bin Qais, bima sutta qaumaka anta lasta bi atammihim wala asrafihim. Kenapa kamu bisa jadi pemimpin kaummu, yaitu Bani An-Nakha itu? Padahal kamu bukan orang yang paling sempurna, bukan pula yang paling mulia di antara mereka, tidak pula paling kaya, bukan pula yang paling tinggi nasabnya. Sah? Qala inni la atakallafu ma kufitum. Saya tidak memaksakan diri melakukan sesuatu yang orang sudah lakukan. Artinya apa? Tidak mesti saya selalu nomor satu dalam satu masalah. Kan sebagian kita kan tidak kan, apalagi kalau jadi pemimpin, ya, diselesaikan oleh orang tidak boleh, dia tidak selesai sama dia. Paham tak? Paham tak? Dia tidak bisa melaksanakan, tapi dilakukan orang lain, dimarahinnya. Ini tidak prosedur resmi katanya. Subhanallah, ada kasus mau cerita enggak? Ada seorang pemimpin, ketika raja hendak datang ke tempat dia, bersepakatlah dia dengan para pejabatnya. Lalu salah seorang pejabatnya mengusulkan, bagaimana kita usulkan ke raja, yaitu komplek Miftahul Jannah ini disulap menjadi misalnya kota universitas, the town of university misalnya. Kata pemimpinnya, nggak usah, sebab kalau penting itu raja lebih tahu dari kita. Mana semua raja tahu? Allah Ta'ala yang raja terlebih tahu semuanya kan. Kalau raja kan tidak tahu kecuali diusulkan. Padahal ini konsepnya sudah ditulis, sudah ada maketnya, landscape-nya sudah ada, seat plan-nya sejak 20 tahun lebih. Tidak pernah dibangun-bangun. Tapi tetap dia bersikeras karena dia pemimpin tertingginya. Tidak boleh. Akhirnya, ya karena keputusan, kalau sudah dipeto kan terpaksa dia yang lain kan. Katanya musyawarah tapi tidak diterima usulan. Ini jadilah raja datang, pemimpin tertinggi datang. Memang seperti jadwal awal itu pakai jubir atau yang bicara orang-orang tertentu saja. Tapi setelah selesai, raja sendiri yang buat keputusan. Sekarang yang berbicara bebas, itu bukan melalui juru bicara resmi. Akhirnya yang tadi mengusulkan, yang usulannya tidak diterima oleh pimpinan dia, sekarang kan bermumpung di depan raja, ayo dia usulkan. Alhamdulillah sang raja mengatakan luar biasa, kicihanya. Nah,
gitu kan. Jadi dia suka, sampai dia bilang sama sekretaris kabinetnya, tolong dicatatkan ini masuk prioritas pembangunan kita di awal ini. Kembali baru dilantik jadi raja. Alhamdulillah setuju Ustaz. Tapi sang pimpinan marah. Pimpinan marah. Pekerjaan terjadi tapi sang pimpinan marah, kenapa melangkahi saya? Paham tak? Yang begini mungkin tidak dicintai oleh rakyatnya. Nah, Ahnaf bin Qais tidak punya akhlak seperti ini. Kalau ada yang berprestasi, walaupun tidak melalui jalur dia, dalam bahasa kita bukan di bypass, tidak lewat pimpinan dengan, lalu dia kerjakan dan jadi tidak buruk hasilnya, bagus hasilnya, dia tak perkarakan. Kayaknya payah jadi pemimpin kayak gini ya. Susah kan? Kita ingin nama kita kan? Kita tanda tangan kita kan? Makanya Tuhan tidak jadi seperti Ahnaf bin Qais. Tidak akan jadi seperti Ahnaf bin Qais radhiyallahu taala anhu. Dia katakan, saya tidak memaksakan diri pada sesuatu yang sudah orang laksanakan. Untuk apa lagi? Sudah cukup. Tidak mesti saya yang tanda tangan prestasi semuanya. Tidak mesti saya yang melaksanakan menjadi pimpro semuanya. Capek kita. Mereka kalau saya berikan juga dalam dakwah ini, saya terus terang, ya dakwah tidak mesti saya yang berhasil. Kalau di sini misalnya orang berdakwah selesai, alhamdulillah. Makanya saya katakan, ayo bangun sekolah, bangun pendidikan, bangun lembaga dakwah, bangun sosial, semuanya. Walaupun konsep saya punya, tapi laksanakan orang lain, bagus sekali. Mengurangi kerja kita. Oh Ustaz, kok Ustaz jadi pembina terus? Nah, antum jadi pembina, tidak ada masalah. Ustaz jadi ketua, enggak, antum jadi ketua, ambil, enggak ada masalah. Makanya seperti kata Dr. Hanmi, bekojo jambu apalagi bantinya. Paham enggak? Bekerja saja mau kita, kadang tanpa gaji kan, apalagi berhenti, enggak bergaji, udah berhenti. Nah, mana lebih senang, berhenti apa bekerja? Woi, mana lebih bekojo atau istirahat? Enak lagi istirahat, kita tidak perlu banyak mikir-mikir lagi. Nah, jadi oleh sebab itu kadang-kadang kan orang ingin bahwa harus saya. Nah, Ahnaf itu nggak ada pada dia, walaupun dia pemimpin tertinggi. Kalau tuan-tuan ingin seperti beliau, jangan paksakan diri pada sesuatu yang jangan paksakan diri pada sesuatu yang orang lain sudah lakukan. Jangan dipaksakan. Atau sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan, jangan dipaksakan. Wala udhi'u ma ulitu, tapi saya juga tidak akan menyia-nyiakan apapun pekerjaan yang diserahkan kepada saya. Harus sampai tuntas, harus sampai selesai. Walau anna an-nasa karihu syurbal ma ta'imtuhu, sampai-sampai andai ini berandai-andai ini, orang tidak suka minum air, saya tidak akan minum pula. Ada tuh orang yang tidak suka minum. Wih, ada orang yang tak suka minum air? Jawablah. Ada orang yang tak suka minum? Tidak ada. Pasti semua orang suka minum. Tapi andainya rakyat saya tidak mau minum, saya tidak akan minum. Paham tak? Tak paham. Artinya penderitaanmu adalah penderitaanku, kebahagiaanmu adalah, andainya kalian bahagia tanpa minum, saya siap tidak minum. Andainya kebahagiaan kalian tidak makan, saya siap tidak makan. Dia yang lebih dulu menderita dibanding rakyatnya. Itu kalau gitu ada yang bahagia enggak? Ada yang tidak suka? Ada yang tidak suka? Ada juga nampaknya, dikasih MBG tidak suka juga. Dulu remo sering karena kurang makan, sekarang dikasih makan demo juga. Nah, bagaimana lagi caranya ya? Enggak apa? Enggak bagus. Tapi kan ada DGN-nya, Dewan Gizi Nasionalnya. Pelaksanaannya maklumlah masih merangkak, masih tidak pengodan. Itu jatuh dia biasa lah. Negara lain gitu juga. Oh,
anggaran yang terganggu, saya tidak tahu itu. Contohnya apa? Hah? Nasi uduk. Infrastruktur, saya tengok jalan tambah bagus dia di Kota Pekanbaru. Enggak juga tuh bersyukur sama Pak Wali Kota. Tentulah, tapi lebih baik dari sebelumnya, sah. Coba tengok jalan dari licin-licin tuh. Laporkan aja yang belum. Di mana yang belum? Nanti kita sampaikan. Labersa, foto kirim ke Iqbal. Dah, oke, insya Allah. Enggak juga nak kirim lagi terus. Nah, insya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslim, saya tahu anggaran yang terganggu, termasuk gaji kami ditunda. Sah? Biasa nah. Sesekali menderita. Dah. Nah, masalah kira mungkin gaji beliau juga banyak yang dikurangi. Pendapatan beliau banyak dikurangi, bukan kita aja. Tentulah dikurangi dikit aja dan mulai marah. Terus kita batal aja MBG-nya. Hah? Terus yang tepatnya gimana? Orang yang kurang mampu dapat enggak? Dapat. Yang mampu dapat juga. Kelebihan namanya, biasa lah. Bukan kekurangan itu. Kecuali yang dapat, yang mampu dapat, yang kurang mampu enggak dapat. Itu namanya enggak tepat. Tapi kalau seandainya yang kurang mampu dapat semua, yang mampu pun dapat, itu kelebihan itu. Kalau ada kelebihan nanti antar ke rumah. Nah, mungkin terjadi mungkin begini-begini ya. Saya melihat, wallahu alam ya. Dicari kepuasan semua tak akan terjadi. Kecuali malaikat Jibril yang ngaturnya. Tapi kalau masih Pak Jibril masih jangan harap. Tapi kan mohon maaf ya, dulu sering orang mengatakan kurang gizi, anak-anak tidak dapat makan. Nah, sekarang diupayakan untuk cari makan. Tentulah kalau nak makan tentu dikurangi baju, sah, biasalah dikurangi rekreasi. Bukan kan sekarang kan dikurangi, misalnya wisuda tak boleh mewah-mewah, sah. Mau tidak perlu mewah, nikah seharusnya juga tidak mewah-mewah. Ini tidak kita paksakan, kadang nikah seharusnya dengan biaya 20 juta dah bagus. Tapi kadang 3 kali 20 juta. Untuk apa? Pelaminannya harus serba mewah, sah. Kemudian belum lagi papan-papan bunga, Masya Allah, sepanjang jalan itu. Untuk apa? Saya usulkan papan bunga itu ambil mentahnya, masuk dalam amplop. Mana tahu kalau saya nikah lagi misalnya ini belum pasti, tentu udah mulai curiga ya. Mana tahu kan itu kan, mana tahu. Ya kalau nak menghargai saya, tolong jangan kirim papan bunga. Harganya saja masuk amplop. Saya yakin tak banyak yang berbuat. Karena apa? Di situ tidak ada rianya. Di bunga ada rianya, tertulis itu keluarga besar Dasman Yahya Ma'ali. Besok dipoto sama yang punya hajat. Pas undangan saya masuk, diperiksa filenya, ada enggak, kirim papan bunga Ustaz dulu. Kalau ada kirim papan bunga, kalau enggak amplop 2.000 rupiah. jadi mohon maaf, termasuk juga sampai kepada ucapan selamat berduka cita. Untuk apa tuan-tuan? Ya, menambah riak lagi. Bisa menambah riak kepada yang ini, yang mendapat musibah. Coba tengok, ayah saya meninggal penuh papan bunga, sah? Mukai ujung, sah? Manfaatnya nggak ada. Riak juga bagi yang ngirim. Lo gimana caranya? Ambil mentahnya, masukkan ke dalam amplop. Ketika salaman sama yang dapat musibah, tempelkan itu, lebih berkesan. So, lumayan 500 kali 5.000, 500.000 kali 5.000, bang hitunglah, 500.000 kali 5.000, 250 juta bang.
Kaya orang tua. Kalau gitu mudah-mudahan cepat mati mak kita lagi ya. Banyak dapat. Demikian juga nikah. Orang takut nikah itu karena itu, rugi kan? Tapi kalau sempat dapat, masya Allah, dia nikah dengan biaya 25 juta, dapat pula sumbangan 50 juta. Ingat lagi nikah lagi. Allah Ustaz. Taib. Jadi doakan aja ya. Antum mau dibatalkan atau mau diperbaiki? Alhamdulillah. Berarti secara prinsip setuju ya. Sama-sama kita doakan. Ya akhi, untuk milih presiden jadi kita nggak tepat sasaran masih. Antum harapkan pula MBG tepat sasaran. Tapi nusaddid wa nuqarib, kata Nabi SAW, berusaha mendekati. Itu aja. Kalau nak 100% nampaknya Allahu musta'an. Ya. Antum ambil bagian aja lah situ. Enggak mau banyak suatnya. Ya nah, begitu enggak usah. Nah, doakan aja. Kalau antum punya konsep yang lebih bagus, sampaikan. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Wallahu ta'ala. Mungkin dalam skala kecil penyelenggara SPPG namanya. SPPG-nya ya mungkin antum kenal dengan orang dan sebagainya. Tapi kalau memang ke aturan masalahnya, tentu ke dewan lagi. Sah? Karena secara nasional, atau ke DGN-nya, Dewan Gizi Nasional. Tapi mereka tetap bukan malaikat. Walhamdulillah. Dan baru memulai. Orang baru mulai sama dulu ketika bank-bank syariah mulai di negeri ini. Cito syariatnya Ustaznya Bezo Bismillahirrahmanirrahim ini. Iya, kalau non syariah kan tidak pakai Bismillah akadnya, yang syariah pakai Bismillah. Itu bezonya Ustaznya tidak sebenarnya. Tidak, mohon maaf salah tuan-tuan. Yang bank syariah walaupun masih ada unsur ribanya, tapi niat mereka meninggalkan riba sebenarnya. Tapi belum paham bahwa itu termasuk riba. Sedangkan bank konvensional sengaja aku makan riba. Beda ndak orang termakan ndak sengaja dengan yang sengaja? Beda nggak? Jawablah yang sejujurnya. Nah, bedalah yang berusaha meninggalkan dengan yang berusaha bertahan, tentu tidak sama. Yang kedua, orang yang namanya barang baru mulai berjalan, tentu sering jatuh bangun. Kalau kita beri dia semangat, mudah-mudahan semakin hebat. Tapi jatuh tahu emangnya bantil mau jalan ni cuma angkat tahu ya nak sampai tidak akan maju-maju. Makanya kita dukung ya. Tadilah saya katakan para ulamanya memberikan masukan ke lembaga-lembaga yang berkaitan seperti Dewan Ekonomi Syariah misalnya. Itu yang kita berlakukan. Dan yang sebenarnya macam-macam saya tidak ngerti ini, saya bantu dengan doa. Mana tahu doa saya mustajab pula kan? Mana tahu? Nah, anak kami ini yang jadi guru-guru ngajarkan anak ekonomi syariat yang benar. Mudah-mudahan di masa mereka kendala itu sudah hilang. Jangan kita buat pesimis. Sahih? Sama juga dengan undang-undang perkawinan. Hari ini kan harta antum dibagi dua, harta istri tidak dibagi dua. Habis itu pesimis antum bekerja. Tidak, kerja terus. Karena kalau dapat 1 juta bagi dua kan 500.000. Kalau dapat 20 juta 10 juta antum dapat. Bukan membuat kita pesimis, buat kita optimis. Oke, banyak kita ini kan undang-undang kita kan menzalimi kaum laki-laki banyak. Karena dia memang dibuat oleh konsepnya oleh perempuan. Nggak tahu antum ya. PP nomor 10 tuh siapa yang buat dulu? Nggak tahu ya. Arahan Butin Soeharto dulu. Untuk mengikat Pak Soeharto pertama dan para PNS nih. Dibuat wajib izin istri
tama. Kan itu kan. Kemudian harta gono gini. Apa makna gono gini? Bila suami yang meninggal, harta suami dibagi dua. Setengah untuk istri, setengah jadi warisan. Tapi sebaliknya bila istri yang meninggal, tidak dibagi lah. Nah, kan konsep zalim itu. Katanya meniru kompilasi hukum Mesir. Di hukum Mesir tidak macam gitu. Yang dimaksud dengan harta bersama itu bukan harta setelah akad nikah. Maksudnya adalah istri bekerja, suami berusaha, lalu harta mereka dilebur. Dari situ infak atau nafkah rumah tangga. Itu yang dimaksud dengan harta gono gini. Bukan seperti yang dibuat di Indonesia. Indonesia definisinya lain. Harta gono gini adalah sejak menikah harta suami milik istri. Itulah banyak suami menangis di Indonesia. Ini banyak suami menangis. Udah puas berusaha beli mobil karena sayang istri atas nama istri. Sah? Beli kebun sawit atas nama istri. Sah? Beli sandal bikin nama istri. Gaji juga baru terima kasih istri, bagian terima kasih, terima gaji kasih istri. Akhirnya semuanya istri yang ngatur. Pas bercerai, itulah terjadi. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang, itulah. Akhirnya suami jadi miskin setelah cerai, padahal dia yang berkeringat dulu. Biasa aja istri bilang, abang mah habiskan aja setelah naik ke rumah saya nih. Kan abang juga makan katanya. Ya cerita perempuan tahu lah tuan-tuan. 3 alasan kita, 30 alasan dia menjawabnya. Sah? Makanya jangan bawa istri berdebat, enggak, kalah kita. Jangan bawa istri bergulat, kalah juga kita. Diajak berdebat, dia punya bahan lebih banyak. Dia ajak bergulat, serba salah kita. Kalah dicemooh orang, mak istri aja ndak lawan katanya kan. Kalau sempat menang kena cemooh juga. Telah jelas bini diajak pula kelahi. Nah, jadi memang ujung-ujungnya kalau mau damai, segera minta maaf sama istri. Dan pandai-pandailah menyenangkan istri, tapi jangan berikan semua sama istri. Paham enggak? Istri tidak mesti tahu berapa penghasilan suami, tapi istri wajib dinafkahi oleh suami. Kalau gaji antum 10 juta sehari, jangan bakhil sama dia, kasih dia 9 juta. Kan untuk anak-anak kita juga. Kan menabung 1 juta sehari kan banyak tuh. Sebulan dah 30 juta tabungan kita. Makan kan sama istri kita, sah? Kena dibelanja 9 juta tadi. Beli rokok, astagfirullah, rokok. Bagi yang merokok ini. Udah tahu ada yang merokok. Kan semuanya belanja sama dia kan? Sah? Kita dapat 9 juta, 10 juta sehari kasih 9 juta sama dia. Ini mantuk belanja kita. Tentu dia tidak minta belanja lagi, masa 9 juta sehari minta belanja lagi kan tidak mungkin kan. Nah, pergi jalan suruh aja dia yang bayar. Pokoknya 1 juta itu aman tuh, sah? 1 juta tabungan sehari banyak enggak? Alhamdulillah. Itu kalau dapat 10 juta sehari. Kalau 10.000 sehari? Iya kasih 9.000 ke dia, sah? Kita nabung 1.000 sehari, sah? $1.000 sehari kan banyak kan? Baik. Ini yang membuat Ahnaf bin Qais rahimahullah ta'ala menjadi orang yang dicintai, dihormati oleh orang-orangnya. Kenapa? Dia tidak memaksakan diri untuk selalu di depan atau selalu atas nama dia. Yang kedua, sangat mencintai yang mereka senangi dan menyukai apa yang mereka inginkan. Dan itulah yang membuat dia berhasil, dan itu pula yang membuat kebanyakan kita, pemimpin kita, gagal. Ya, dia nak senang dulu, bikin MBG, cari untung dulu. Ini kata antum, bukan kata saya nih. Saya tidak tahu nih. Nah, jadi
sehingga sering tidak tepat sasaran. Masih ada kroni-kroni kalau pandak banyak apanya, banyak dapat bagian unitnya. Kalau enggak, payah dapatnya. Barangkali ini tafsiran saya saja. Gimana? Sudah ada juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untung ada masuk ya. Alhamdulillah. Doakan aja semoga tidak banyak. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Ya, kesimpulannya jangan masuk tempat-tempat yang mencurigakan. Dan kalau ada kita hindari, kita selamatkan orang lain dan diri kita daripadanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.